Salam Geningan. Video sebelumnya kami sudah membahas satu buku yang berjudul Mati Tak Harus Pergi, karangan Heru Wiratno. Kemudian Hidup Tidak Lenyap Hanya Berubah, satu rangkaian dari karya-karya Heru Wiratno. Pada video sebelumnya Anda bisa menyaksikan beberapa hal yang mengejutkan dalam hal dunia meditasi yang dilakukan oleh Heru Wiratno. Yang pertama, bagaimana dia bisa memperoleh pengalaman yang menarik ketika berhubungan dengan dunia arwah. Itu ketika persis dia mengalami dalam buku Mati Tak Harus Pergi. Kemudian secara teknis metodologi atau metode meditasi, Heru Wiratno mengungkapkan banyak hal dalam bukunya yang berjudul Hidup Tidak Hanya Berubah. Ketika Anda membaca dua buku ini memang terasa sangat aneh, tidak lazim dalam dunia meditasi. Meditasi dengan objek banyak mengajarkan doa-doa, wirid, bahkan mungkin suatu kekuatan gaib yang gunanya untuk menembus di alam lain. Tetapi lain apa yang dilakukan oleh Heru Wiratno. Beberapa metode yang dia sampaikan justru hanya menunjukkan batin harus responsif tetapi pasif. Nah, kaitan metode-metode lain, bagaimana dia bisa mengajak jiwa untuk hadir ke dalam ruang batin kita, diajak doa, bahkan menterapi jiwa dan energinya sendiri sebagai sumbangan kekuatan kita kepada jiwa yang lain. Ini sebenarnya bukan untuk menunjukkan keakuan, tetapi sebenarnya itulah dharma kita atau semacam misi jiwa kita yang tertarik dalam dunia meditasi. Nah, kalau teman-teman lihat buku yang ditulis oleh Heru Wiratno itu bertautan satu sama lain. Selain secara metode komunikasi dengan jiwa lain, dia juga handal dalam hal mengkomunikasikan dirinya dengan dunia arwah. Orang yang sudah meninggal atau orang yang akan meninggal, dia punya kemampuan untuk bisa berkomunikasi secara batin. Kemudian ada satu teknik juga yang dia ulas dalam buku sebelumnya, warna merah itu tentang hidup tidak lenyap. Seterusnya dia mengajarkan bagaimana suatu sikap untuk mulai menemukan bibit-bibit misi jiwa Anda ketika berkomunikasi dengan roh, makhluk halus dan sebagainya. Tidak perlu pakai doa yang rumit, puasa yang rumit, tetapi hanya posisinya menghadirkan jiwa atau menghadirkan roh atau menghadirkan arwah dan makhluk halus dalam ruang batin Anda ketika Anda sudah terbiasa melakukan olah meditasi. Nah, ujung dari segala hal yang berbau magis misalnya adalah menemukan sisi misi jiwa Anda sendiri. Jadi ketika dalam episode di video sebelumnya yang mengulas buku Heru Wiratno bahwa ada seorang pengusaha yang meletakkan tangannya pada satu dokumen pekerjaan itu letaknya beratusan kilo dari tempat posisinya, dia hanya cukup menyatakan secara energi batin bahwa ini pekerjaan ini akan selesai. Kalau ada masalah saya cukup kontak orang lain dan seterusnya. Tetapi itu sebenarnya hanya misi kerja yang di dalamnya ada kekuatan dorongan misi jiwa. Di buku ini Anda akan bisa menemukan bagaimana pembedaan antara misi jiwa dengan misi kerja. Misalnya Anda merasa kalau bekerja di dunia nyata itu tersiksa sekali, Senin masuk rasanya tidak menyenangkan. Begitu juga hari Jumat kalau sudah keluar kantor rasanya menyenangkan karena akan segera pergi jalan-jalan. Itu hanya misi kerja, sesuatu yang ditentukan pengakuannya oleh dirinya sendiri dan gaji. Tetapi misi jiwa berbeda. Misi jiwa dalam buku ini adalah ketika kemampuan meditasi Anda itu sudah mulai menuduh dan sangat kuat di dalam peleburan atas keegoan, maka Anda bisa mulai menemukan sebenarnya jiwa Anda ini mengarah kemana. Sebagai contoh misalnya seorang yang selama ini bekerja sebagai konsultan dengan gaji mungkin 20 juta per bulan, tidak pernah merasa bahagia, tidak merasa nyaman kecuali bisa beli apa saja. Dia mengalami kemelekatan yang begitu dahsyat terhadap semua barang dan orang yang dia temui. Oleh karena itu, Heru Wiratno mengkritik bahwa orang yang tidak sadar misi jiwanya
itu sangat berbahaya ketika dia mengarungi dunia kerja, akan stres, mengalami tekanan batin, tekanan jiwa, dan seterusnya. Nah, kita banyak lihat orang-orang mungkin yang mengalami hal itu selama pandemi COVID-19. Sudah sibuk bekerja tetapi tidak merasa terjamin secara diri, keluarga, dan kondisi hubungan sosial dengan yang lain. Nah, Heri Wiratno pertama-tama menyatakan begini, misi jiwa itu harus disadari. Ketika Anda misi jiwanya adalah merawat laut, maka perusahaan Anda yang misalnya eksplorasi di urusan laut, itu sebagian besar keuntungannya diarahkan kembali untuk misi jiwa kelautan. Misalnya merawat terumbu karang atau merawat daerah pesisir supaya tidak terkena bencana-bencana alam dan seterusnya, atau memberdayakan warga desa dan masyarakat desa di sekitar itu. Ada juga yang lain, ciri-ciri misi jiwa yang tepat untuk dilakukan. Ciri-ciri yang paling gampang adalah Anda selalu menghabiskan uang untuk misi jiwa itu. Misalnya, Anda lebih rela untuk membiayai orang yang sedang sakit terluka parah. Dalam kisah buku ini misalnya, ada relawan di sebuah negara, relawan ini berasal dari Indonesia. Dia terjebak di sebuah lingkungan yang penuh bencana dan konflik, sehingga dia harus menolong banyak orang. Itu misi jiwanya. Padahal awalnya dia berencana untuk bekerja saja. Nah, kita sedang diuji kalau dalam kondisi misi jiwa itu. Kalau misi jiwa Anda adalah selalu menemani orang yang dikala susah, maka ya selamanya Anda harus mengeluarkan uang hasil kerja untuk menolong mereka. Seterusnya kan begitu. Misi jiwa ini tidak sekedar dipahami secara psikologis. Buku ini tidak mengajarkan banyak hal tentang teoretisasi psikologi yang begitu matang, tetapi dia menggunakan pengalaman batin supaya Anda bisa menemukan misi jiwa itu. Misi jiwa ini selalu beranjak dari pola meditasi yang terus berlangsung. Di dalam episode video sebelumnya Anda bisa menemukan bahwa secara teknis Anda harus melakukan misalnya meditasi dengan bersiap menyediakan ruang batin, lakukan kemudian pernapasan, napas dari hidung saja, masuk, lalu kemudian menyentuh tangan misalnya dari bawah perut, posisi sapi di dada, dan seterusnya, untuk bisa memperoleh kesiapan ruang batin yang lebar untuk menemukan misi jiwa Anda. Nah, sahabat sekalian, ketika Anda sudah mulai menggerakkan jiwa-jiwa yang lain, bisa lebih dari satu dan sebagainya, pengalaman saya untuk merefleksikan buku ini adalah aktifkan seluruh titik-titik cakra yang ada di dalam tubuh rohani Anda. Dengan demikian, ketika Anda selalu bekerja keras, itu terimbangi dengan misi jiwa. Satu pesan moral yang penting dalam buku ini adalah misi jiwa itu selalu pekerjaannya skupnya kecil, bahkan tidak untung, tetapi membuat kepuasan batin. Dan Anda bekerja itu tidak diakui oleh dirinya sendiri, tetapi diakui oleh orang lain. Misalnya, Anda membuat suatu karya buku, tetapi buku itu Anda tulis dengan proses kedalaman batin yang luar biasa. Anda tidak perlu mengakui sebuah karya buku ini hebat, biarkan orang lain yang menilainya. Jadi Anda tidak perlu punya moral judgment, penilaian moral yang berlebihan terhadap apa yang Anda kerjakan. Begitu pula ketika Anda sedang berintis usaha, ketika kondisi pandemi COVID-19 selama ini, Anda sudah berusaha keras untuk mengerjakan peluang-peluang yang ada, tetapi Anda tidak merasa itu yang pekerjaan yang hebat. Justru misterinya adalah ketika Anda menyelesaikan misi jiwa Anda dengan menolong orang lain misalnya, atau menyelesaikan satu proses arwah yang belum menemukan jalannya, tiba-tiba segala yang Anda kerjakan dalam konteks misi bekerja itu lancar. Baik, sahabat meditasi, kalau Anda tertarik lebih banyak membaca buku ini, silakan pesan sendiri ke Heri Wiratno. Satu hal yang menurut saya sangat berkesan dalam buku ini adalah
saya berusaha menemukan misi jiwa. Jangankan saya membayar lebih dari apa yang saya peroleh pun, misi jiwa itu harus dilakukan. Dan jangan pernah bayangkan misi jiwa itu Anda akan dibayar dengan mahal. Justru Anda yang mengeluarkan uang. Tetapi anehnya, ketika misi jiwa misalnya saya harus menemani orang yang harus merintis misalnya dari awal, saya tuntaskan sekecil mungkin, secepat mungkin dalam waktu yang singkat, hasil pekerjaan saya justru semakin cepat berkembang. Sebaliknya, kalau misi jiwa itu belum saya lakukan, entah itu kepada jiwa orang lain, arwah maupun makhluk halus lainnya, maka seluruh pekerjaan saya terbengkalai. Salam.